Shalom, selamat pagi buat semua jemaat Tuhan dimanapun berada pada pagi hari ini. Di dalam mengikuti ibadah online, kita bersyukur kepada Tuhan atas penyertaan dan pimpinannya di dalam kehidupan kita. Dan hari ini kita dapat mengikuti ibadah online sekali lagi, dan semua itu adalah karena pimpinan daripada Tuhan sendiri. Kita bersyukur juga pada Tuhan karena kita masih diberi kesempatan untuk hidup lagi pada hari ini. Tuhan memberkati kita. Kita bersyukur karena Tuhan tidak pernah membiarkan kita, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Syukur kepada Tuhan atas segala yang diperbuatnya di dalam kehidupan kita. Amin. Sebelum kita meneruskan ibadah online ini, mari kita sama-sama datang kepada Tuhan. Kita bersyafaat, mendoakan beberapa perkara doa. Namun sebelum itu, mari saya ajak kita untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan yang terdapat dalam Matius 7 ayat 7 hingga 8 sebagai dasar di dalam doa kita. Tajuk besar yaitu hal pengabulan doa. Terdapat di dalam Matius 7 ayat 7 hingga 8. Firman Tuhan, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengutuk baginya pintu dibukakan. Amin. Oke, bahan doa pertama, kita berdoa untuk diri sendiri dan keluarga. Kita berdoa supaya setiap keluarga kita di dalam lindungan Tuhan ataupun tidak lari daripada mengikuti ataupun sentiasa melakukan kebenaran firman Tuhan, diri kita sendiri juga keluarga kita. Yang kedua, berdoa bagi jemaat Masanoy dan juga jemaat Tuhan yang mengikuti ibadah online ini dimanapun berada, yang jauh yang berada di Masanoy atau yang jauh di perantauan sana. Kita berdoa ataupun kita doakan bersama supaya setiap kehidupan dipimpin oleh Tuhan dan sentiasa rindu akan firman Tuhan. Yang ketiga, berdoa buat para pastor dan penginjil dimanapun mereka berada ataupun dimanapun mereka melayani. Kita berdoa supaya sentiasa diberi hikmat dan sentiasa takut akan Tuhan dan sentiasa memiliki hati hamba untuk melaksanakan pelayanan untuk kemuliaan Tuhan Yesus Kristus. Yang keempat, berdoa buat guru-guru teologi dan para pelajar juga. Kita doakan supaya guru-guru ini diberi hikmat juga untuk mengajar, mendidik anak-anak yang sedang belajar di sekolah teologi, dan pelajar-pelajar juga dapat menerima ataupun dapat sama-sama mempelajari lebih dalam akan firman Tuhan lewat dengan pelajaran yang dipelajari. Yang kelima, berdoa untuk Natal tahun ini. Kita berdoa supaya setiap jemaat punya kerinduan ataupun biarlah jemaat-jemaat tidak lemah untuk terus mengingati akan hari ulang tahun kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus. Biarlah terus bersemangat sekalipun di dalam keadaan saat ini ataupun keadaan seperti sekarang ini, yaitu disebabkan oleh pandemi COVID. Biarlah setiap hati dijamah oleh Tuhan dan punya kerinduan untuk datang kepada Tuhan senantiasa.
Nah, yang keenam, bahan doa yang keenam, doa kantung kolektor. Kita berdoa supaya setiap apa yang kita beri, biarlah kita beri dengan sukacita, karena semua ini adalah untuk kemuliaan Allah Bapa kita, untuk pelayanan, untuk mengembangkan, untuk menjangkau jiwa-jiwa yang masih lagi jauh ataupun yang masih mencari-cari, dan melalui dengan apa yang kita beri dengan ketulusan, keikhlasan di hati, Tuhan akan melihat dan Tuhan sendiri akan bekerja lewat dengan apa yang kita berikan. Yang ketujuh, kita berdoa untuk kelangsungan ibadah hari ini, itu ibadah online. Kita berdoa bagi anak-anak yang terlibat di dalam pimpin pujian, pemain musik, atau menyampaikan kebenaran sabda firman Tuhan. Biarlah semua itu untuk kemuliaan Tuhan, dan biarlah semua itu untuk memuliakan, mengagungkan nama Yesus Kristus, karena dialah yang layak disembah, layak dipuji. Mari kita sama-sama berdoa. Bahan-bahan doa ini kita bawa, dan saya akan aminkan doa selepas doa bersama. Mari kita berdoa. Segala puji syukur Tuhan kami kembalikan kepadamu ya Allah Bapa di sorga. Kami berterima kasih ya Tuhan, karena anugerah-Mu di dalam kehidupan kami ya Bapa. Di dalam diri kami sendiri, pribadi kami ya Tuhan, Engkau tidak pernah membiarkan kami. Kami mohon ya Tuhan Yesus Kristus, supaya Engkau terus menerus ya Tuhan menjamah setiap kami ya Bapa. Biarlah hati kami sentiasa takut akan Engkau ya Tuhan, supaya kami tidak melakukan perkara yang tidak Engkau ingini ya Bapa. Itu juga dengan keluarga kami ya Tuhan, itu juga dengan pasangan hidup kami ya Tuhan, begitu juga dengan anak-anak yang Engkau anugerahkan dengan kami ya Bapa. Biarlah semuanya takut akan Engkau ya Tuhan, dan sentiasa haus lapar akan kebenaran firman-Mu, dan setiap hari, setiap saat Tuhan datang kepadamu ya Bapa di sorga dengan ketulusan ataupun dengan kesungguhan di hati ya Tuhan. Dan biarlah Tuhan Yesus Kristus melindungi, memberkati diri kami sendiri dan keluarga kami ya Bapa di sorga. Dan biarlah kami menjadi terang ya Tuhan dimanapun kami berada. Biar kami menjadi garam ya Tuhan. Kami bersyukur, berterima kasih ya Bapa di sorga. Semua ini Tuhan, biarlah Engkau terus menerus memberkati ataupun menaruhkan di dalam hati kami ya Tuhan, kasih yang besar, kasih yang semula ya Tuhan, yang Engkau terus menerus ya Tuhan salurkan di dalam kehidupan kami ya Bapa, yang percaya dengan Engkau, yang sentiasa datang kepadamu ya Tuhan, yang sungguh-sungguh berserah kepadamu ya Bapa di sorga. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Yesus Kristus, terima kasih ya Roh Kudus. Kita berdoa bagi jemaat Masanoi. Kami berdoa ya Tuhan Yesus Kristus untuk jemaat-jemaat di Masanoi, dimanapun berada ya Tuhan, yang mengikuti ibadah online ya Tuhan, dimanapun berada, di rumah atau dimanapun berada ya Tuhan, dalam tempat pekerjaan atau dimanapun anak-anak-Mu berkumpul ya Tuhan, dalam bersifat ataupun di dalam mengikuti ibadah online ya Tuhan. Biarlah kuasa Tuhan mengalir, Engkau jamah setiap anak-anak-Mu ya Tuhan, supaya mereka diberkati ya Bapa di sorga, lewat dengan puji-pujian yang mereka lakukan, lewat dengan penyembahan, lagu penyembahan yang mereka lakukan, dan khusus di dalam mereka mendengar kebenaran firman-Mu Bapa. Biarlah kami sentiasa ya Tuhan akan menaruh firman-Mu di dalam hati kami ya Tuhan. Biarlah kami sentiasa rindu dan haus akan firman-Mu ya Bapa di sorga, dan kami pelajari ya Tuhan Yesus Kristus. Biarlah semua itu kami lakukan di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Setiap firman yang Engkau ajarkan bagi kami ya Bapa, biarlah kami melaksanakannya ya Tuhan. Dan Engkau yang menolong, membantu kami ya Tuhan di dalam hal ini ya Bapa di sorga. Kami yakin Tuhan kami tidak bersendirian, Tuhanlah yang memberi kekuatan, memampukan kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Doa juga buat para pastor
pastor-pastor dan penginjil-penginjil dimanapun mereka berada ya Tuhan, dimanapun mereka melayani ya Bapa. Kuasai pikiran mereka ya Tuhan, jamah hati mereka ya Tuhan Yesus Kristus. Biarlah Tuhan Engkau beri kesehatan bagi mereka, keluarga mereka masing-masing ya Tuhan. Engkau beri hikmat bagi mereka di dalam mereka melaksanakan pelayanan ya Tuhan. Dan biarlah mereka memiliki hati hamba ya Bapa, sentiasa takut akan Engkau ya Tuhan, dan sentiasa melaksanakan apa yang mereka ajarkan ataupun apa yang mereka nyatakan kepada orang lain. Biarlah mereka juga melakukannya ya Tuhan, sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan, menurut firman-Mu ya Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapa di sorga. Segala kekurangan ya Tuhan, biarlah semua itu ya Tuhan Yesus Kristus tidak akan menghalang bagi anak-anak-Mu, bagi pastor-pastor ya Tuhan, bagi hamba-hamba-Mu, bagi penginjil-penginjil Tuhan, untuk melaksanakan pelayanan mereka ya Tuhan, dimanapun mereka ditempatkan, dimanapun mereka melayani ya Bapa. Tuhan, kami berdoa juga ya Bapa di sorga Yesus Kristus untuk guru-guru teologi ya Tuhan. Kami berdoa ya Bapa di sorga, biarlah guru-guru teologi Engkau terus menerus memberi hikmat bagi mereka ya Bapa, supaya mereka lebih mendalami ataupun lebih rindu akan mempelajari firman-Mu ya Tuhan, untuk mereka salurkan kepada pelajar-pelajar ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan bagi pelajar-pelajar, biarlah terus menerus ya Tuhan dapat menerima ataupun dapat mempelajari setiap yang diajarkan oleh guru-guru mereka ya Bapa di sorga. Dan biarlah mereka juga menjadi pengajar, menjadi anak-anak atau hamba-hamba-Mu ya Tuhan Yesus Kristus, yang sungguh-sungguh datang kepadamu, yang sungguh-sungguh takut akan Engkau ya Tuhan, yang memiliki hati hamba ya Bapa di sorga. Terima kasih Tuhan, berkati guru-guru teologi ini ya Tuhan, berkati juga pelajar-pelajarnya ya Bapa di sorga. Biarlah hanya nama-Mu yang ditinggikan, hanya nama-Mu yang dimuliakan, diagungkan di dalam kehidupan mereka ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Gitu juga kami berdoa ya Tuhan untuk Natal hari tahun ini ya Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa bagi kelangsungan Natal bagi tahun 2021 ini ya Tuhan. Tuhan, biarlah Engkau jamah setiap hati anak-anak-Mu ya Tuhan, yang percaya, yang sentiasa datang kepadamu ya Tuhan, yang jauh, yang dekat ya Bapa di sorga. Biarlah Tuhan Yesus sukacita damai sejahtera sentiasa ada ya Bapa di sorga, di dalam merayakan Natal ya Tuhan, dengan apa cara khusus di dalam mungkin kebaktian yang bukan seperti biasa ya Tuhan, ataupun bukan seperti ya tahun-tahun yang sudah lalu ya Bapa di sorga. Namun Tuhan, biarlah Tuhan Yesus Kristus tiada perubahan di dalam hati, ataupun biarlah hati sentiasa datang kepadamu, sentiasa merayakan Natal ya Tuhan Yesus Kristus dengan sungguh-sungguh ya Tuhan. Tuhan, kami bersyukur dan terima kasih kepada-Mu ya Bapa di sorga, bagi anak-anak yang jauh, yang dekat. Tuhan, biarlah Engkau satukan kami di dalam kuasa kasih-Mu ya Bapa, di dalam kami merayakan ulang tahun kelahiran-Mu Tuhan, pada bulan 12 ini ya Tuhan Yesus Kristus, yang kami setiap tahun kami rayakan ya Bapa di sorga. Biarlah Tuhan nama-Mu dimuliakan, ditinggikan, diagungkan ya Bapa di sorga. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus Kristus. Kiranya terdapat kuasa kegelapan, roh-roh jahat yang coba mengganggu ya Tuhan, yang coba merosakkan ya Tuhan Yesus Kristus setiap apa yang telah diatur atau dirancangkan oleh anak-anak-Mu ya Tuhan di dalam merayakan ulang tahun kelahiran-Mu. Tuhan, nama mohon ya Tuhan supaya Engkau singkirkan semua itu ya Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus. Biarlah Natal ya Tuhan tahun ini ya Bapa di sorga terus menerus dapat diraihkan ya Tuhan oleh anak-anak-Mu ya Bapa di sorga. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus Kristus, terima kasih ya Roh Kudus, terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Haleluya Tuhan, haleluya, haleluya Tuhan, terima kasih Bapa, haleluya. Tuhan, kami berdoa juga ya Bapa di sorga bagi kantung kolektor hari ini ya Tuhan. Kami serahkan ya Bapa di sorga dalam tangan-Mu Tuhan, jamah tangan anak-anak-Mu, jamah hati anak-anak-Mu ya Tuhan, yang memberi pada hari ini ya Tuhan. Biarlah sukacita damai sejahtera sentiasa ada di hati mereka ya Tuhan. Biar dengan sukacita mereka dapat memberi ya Tuhan. Semua ini adalah untuk kemuliaan nama-Mu ya Bapa di sorga.
untuk memperkembangkan ya Tuhan pelayanan, untuk kegunaan bagi pelayanan, untuk memuliakan Engkau ya Tuhan, ataupun untuk kemuliaan nama-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Yesus, terima kasih ya Roh Kudus, terima kasih Tuhan bagi pengendali keuangan ini ya Tuhan, di dalam sidang Isai Bimasano ya Bapa di sorga. Tuhan jamah hati dia ya Tuhan, biarlah Engkau terus memberkati dia ya Bapa di sorga. Biar dia sentiasa takut akan Engkau ya Tuhan, dan biarlah dia dapat melaksanakan tanggung jawab ini ya Tuhan Yesus Kristus dengan sungguh-sungguh ataupun dengan hati murni. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Bapa, Engkau bungkusi dia dengan kuasa Roh Kudus-Mu, beri kesehatan bagi dia ya Bapa di sorga. Itu juga dengan keluarga anak-anaknya Tuhan, Kau berkati juga ya Bapa di sorga. Hamba yakin percaya Tuhan, kasih-Mu sentiasa ya Tuhan bagi anak-anak yang sentiasa datang kepadamu dan yang takut kepadamu ya Bapa di sorga, yang sentiasa taat setia di dalam melaksanakan tanggung jawab atau tugas ya Bapa di sorga. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih ya Roh Kudus. Kami berdoa juga ya Tuhan bagi setiap kebaktian pada hari ini, atau setiap yang terlibat ya Tuhan di dalam kebaktian hari ini ya Tuhan, dalam ibadah online ya Bapa di sorga. Serahkan semua dalam tangan-Mu anak-anak-Mu ya Tuhan Yesus Kristus. Pimpin pujian ya Tuhan Yesus Kristus, backup singers, begitu juga dengan pemain musik dan khusus bagi menyampaikan kebenaran sabda firman-Mu. Begitu juga ya Tuhan Yesus Kristus yang mengendali di dalam elektronik ataupun di dalam online ini ya Tuhan Yesus Kristus. Biarlah Engkau berkati ya Tuhan Yesus Kristus. Engkau bungkusi dengan kuasa Roh-Mu ya Bapa di sorga. Singkirkan kuasa-kuasa kegelapan yang coba mengganggu ya Tuhan. Singkirkan roh-roh jahat yang coba mengganggu anak-anak-Mu ya Tuhan, mengganggu konsentrasi ya Tuhan. Engkau singkirkan semua itu ya Bapa di sorga. Dan biarlah Tuhan Yesus Kristus, anak-anak-Mu dapat melaksanakannya ya Tuhan, memuji mempermuliakan Engkau ya Bapa di sorga. Biar setiap kami yang mengikuti ibadah ini ya Tuhan Yesus Kristus, kami juga diberkati ya Tuhan, lewat dengan pelayanan anak-anak-Mu ya Tuhan. Karena hamba percaya Engkau mengurapi mereka ya Tuhan dengan kuasa-Mu, Engkau menguasai mereka dengan kuasa-Mu ya Bapa di sorga yang luar biasa. Roh-roh jahat, kuasa syaitan, mohon ya Tuhan, penghulu-penghulu dunia, penguasa-penguasa di udara, kami mohon ya Tuhan supaya Engkau singkirkan semua itu ya Tuhan. Jangan biarkan mengganggu kami di dalam kami beribadah ya Tuhan. Kalaupun ibadah online ya Bapa di sorga, biarlah Tuhan Yesus Kristus nama-Mu ditinggikan, dimuliakan, diagungkan ya Bapa di sorga, dimanapun anak-anak-Mu berada mengikuti ibadah ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih ya Roh Kudus. Terima kasih Tuhan karena kebaikan dan berkat-Mu terhadap anak-anak-Mu ya Tuhan. Dan biarlah Tuhan Yesus Kristus seluruh rangkaian ibadah dari permulaan pertengahan hingga selesai ya Tuhan, biarlah hanya nama-Mu diagungkan, dimuliakan, ditinggikan ya Bapa di sorga. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Yesus Kristus, terima kasih atas penyertaan-Mu ya Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih atas berkat-berkat yang Kau berikan bagi anak-anak-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya Bapa di sorga, haleluya. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan memberkati. Amin. Pertama-tama saya katakan shalom dan selamat pagi untuk kita semua. Dan syukur kita dapat bersama beribadah secara online pada pagi ini. Mari kita dasari pujian penyembahan kita dengan firman Tuhan yang terdapat dalam Ibrani pasal 12 ayat 14. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Haleluya. Mari kita angkatkan lagu ini yang menyatakan Bapa Engkau sungguh baik. Engkau sungguh
kasih. Tunaikan syukurku, tunaikan syukurku buat hari yang kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidup. Sekali lagi katakan, Bapa, Engkau sungguh baik. Bapa, Engkau sungguh baik. Kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih. Berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Tunaikan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidup. Tunaikan syukurku, tunaikan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Besar setiamu sepanjang hidupku. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur atas semuanya. Haleluya. Amin.
Dan pujian seterusnya yaitu ada satu sobatku yang setia, yang tak pernah meninggalkan diriku di waktu aku susah, waktuku sendirian. Dia selalu menemani diriku. Haleluya. Ada satu sobatku yang setia, yang tak pernah meninggalkan diriku di waktu aku susah, waktuku sendirian. Dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Sekali lagi, ada satu sobatku, ada satu sobatku yang setia, yang tak pernah meninggalkan diriku di waktu aku susah, waktuku sendirian. Dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Haleluya. Sekarang kita memuji satu pujian bagi Tuhan, yaitu kasih-Nya seperti sungai. Sepertinya kasih Tuhan Yesus sentiasa mengalir dalam kehidupan kita. Setiap orang-orang yang setia dan merendahkan diri di hadapan Tuhan. Mari kita nyanyikan, yaitu kasih-Nya seperti sungai. Seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai di hatiku. Kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai di hatiku. Kuasanya seperti api, Kuasanya seperti api, kuasanya seperti api, kuasanya seperti api di hatiku.
kasihnya seperti sungai. Kasihnya seperti sungai, kuasanya seperti api, firman-Nya seperti sulu di hatiku. Kasihnya seperti sungai, kuasanya seperti api, firman-Nya seperti sulu di hatiku. Haleluya. Sebelumnya kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita menaikkan satu pujian penyembahan kita kepada Tuhan, yaitu Ku yakin saat Kau berfirman. Kita percaya bahwa apabila kita mendengar firman Tuhan, Dia akan bertindak, Dia akan memberikan kita kekuatan melalui firman Tuhan. Saat Kau berfirman,
firman-Mu Tuhan dinyatakan dalam kehidupan kami Tuhan, kami akan dipuaskan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil dalam kehidupan kita Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya Tuhan, haleluya, amin. Oke, shalom jemaat yang dikasih Tuhan. Selamat pagi untuk kita semua. Mari kita berdoa sebelum kita belajar firman Tuhan. Bapa di sorga, kami datang di hadapan-Mu dengan penuh ucapan syukur untuk kebersamaan kami di dalam ibadah online ini. Saat ini kami mau belajar firman-Mu. Pimpinlah setiap kami dimanapun jemaat-Mu berada pada pagi ini. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita terus melihat firman Tuhan di dalam 2 Korintus pasal 12 ayat 11 sampai ayat yang ke-21. Tajuk kita angkat di atas yaitu kekhawatiran Paulus. Ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-21 ini berbicara tentang kekhawatiran Rasul Paulus, ya. Dan saya melihat di dalam teks ini di mana Rasul Paulus berterus terang tentang sikap dia dan tentang kekhawatiran dia. Saya akan membaca ayat yang ke-20 sampai ayat yang ke-21 karena inilah yang akan saya kongsikan tentang makna rohani daripada ayat ini secara keseluruhan, tetapi saya akan membaca hanya ayat yang ke-20 sampai ayat yang ke-21. Demikian firman Tuhan. Sebab aku khawatir bahwa apabila aku datang, aku mendapati kamu tidak seperti yang kuinginkan, dan kamu mendapati aku tidak seperti yang kamu inginkan. Aku khawatir akan adanya perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, fitnah, bisik-bisikan, keangkuhan, dan kerusuhan. Aku khawatir bahwa apabila aku datang lagi, Allahku akan merendahkan aku di depan kamu, dan bahwa aku akan berduka cita terhadap banyak orang yang di masa yang lampau berbuat dosa dan belum lagi bertobat dari kecemaran, percabulan, dan ketidaksopanan yang mereka lakukan. Melalui teks ini, saya berkongsi kepada kita tentang kekhawatiran Rasul Paulus, tersirat teguran yang membangun rohani jemaat. Jadi, ini berarti tentang teks ini, saya hanya berkongsi tentang kekhawatiran yang dialami oleh Rasul Paulus. Tetapi dalam masa yang sama kita akan belajar tentang sesuatu yang tersirat, ya, ataupun teguran rohani yang tersirat melalui kekhawatiran yang dialami oleh Rasul Paulus. Saudara, tidak ada manusia yang tidak mengalami kekhawatiran dalam hidupnya, ya. Sekalipun ia adalah seorang yang benar-benar percaya kepada Yesus sebagai Mesias atau Juru Selamat dan sebagai Tuhan dan Penyelamat pribadinya, dia tetap mengalami kekhawatiran. Buktinya adalah Rasul Paulus sendiri. Dengan arti kata lain, setiap orang mengalami kekhawatiran dalam hidupnya. Tidak ada yang terkecuali. Sama ada dia miskin atau kaya, ya. Sama ada dia memiliki kedudukan yang tinggi ataupun sama sekali tidak ada kedudukan. Termasuk juga pastor, ya, apalagi pastor. Bahkan Rasul Paulus sendiri, bila kita selidiki tentang pelayanan hebat yang dia lakukan, juga mengalami kekhawatiran. Namun saudara, bagi orang yang beriman, kekhawatiran itu tidak melemahkan imannya. Sebaliknya akan lebih menguatkan imannya dalam mengikut Kristus. Ya, sekali lagi, bagi kita orang yang beriman sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus, apa saja kekhawatiran yang kita alami itu tidak membuatkan iman kita lemah.
melainkan membuatkan iman kita lebih kuat, lebih teguh lagi. Karena pada waktu kita mengalami kekhawatiran, pada waktu itulah kita lebih bersungguh-sungguh mengandalkan Tuhan Yesus, satu-satunya penolong di dalam hidup kita. Ada 2 poin yang akan kita belajar melalui teks ini, yaitu kekhawatiran Rasul Paulus adalah kekhawatiran rohani. Ya, ini yang pertama. Yang kedua, teguran tersirat yang membangun rohani jemaat melalui kekhawatiran yang dialami oleh Rasul Paulus. Oke, mari kita masuk kepada yang pertama. Kekhawatiran Rasul Paulus adalah kekhawatiran rohani. Kita lihat kembali dalam ayat pembacaan tadi. Yang pertama yaitu Paulus khawatir akan jemaat, di mana pada waktu dia datang kepada jemaat yang dia layani, mereka tidak mentaati firman Tuhan seperti yang dia harapkan. Jadi ini adalah kekhawatiran rohani. Saya juga secara pribadi, ya. Bahkan setiap hamba Tuhan yang benar-benar melayani Tuhan melalui jemaat, dia pasti khawatir apabila selama ini dia berusaha dengan sungguh-sungguh mengajar kebenaran firman Tuhan itu kepada jemaat, tetapi jemaat tidak ambil tahu ataupun sambil lewat atau tidak sungguh-sungguh hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Dan saya percaya bahwa ini adalah kekhawatiran rohani. Ya, ini kekhawatiran Rasul Paulus yang pertama. Dia khawatir apabila dia datang kepada jemaat, jemaat tidak mentaati firman Tuhan seperti yang ia harapkan. Dan sebenarnya Tuhan mengharapkan supaya jemaat itu mentaati firman-Nya. Yang kedua, yaitu Paulus khawatir akan dirinya, yaitu berlainan seperti yang diharapkan oleh jemaat. Dia juga khawatir karena Rasul Paulus ini dia tidak terikat melayani satu tempat karena dia seorang penginjil. Dia berpindah-pindah tempat untuk membangun gereja, ya, merintis jiwa yang baru. Dan apabila dia datang kepada jemaat yang dia layani, terutama sekali jemaat Korintus dalam teks ini, dia risau kalau apabila dia datang kepada jemaat di Korintus dan dia mendapati dirinya tidak seperti yang diharapkan oleh jemaat. Ini juga menjadi satu kekhawatiran Rasul Paulus. Ya. Jadi maksudnya di sini adalah sebagai seorang pemimpin rohani perlu ada relasi ataupun hubungan kepada jemaat yang pernah dilayani walaupun berjauhan, supaya saling mengetahui kabar antara satu dengan yang lain. Ini pemikiran saya secara pribadi tentang apa yang dikhawatirkan oleh Rasul Paulus. Maka dengan itu, baik pemimpin rohani ataupun jemaat itu harus saling mendorong antara satu dengan yang lain. Kita bersyukur dengan apa yang ada sekarang ini, ya, terutama sekali melalui WhatsApp ataupun kemudahan yang ada lah, ya, dimana walaupun pastor yang pernah melayani kita satu ketika dahulu, kalau dalam konteks kita ini, ya, berpindah pelayanan, tetapi kita mengetahui bahwa mereka senantiasa mendorong kita sebagai jemaat, dan kita sebagai jemaat juga senantiasa mendorong para hamba Tuhan untuk terus komitmen di dalam pelayanan. Karena setiap jemaat itu ada panggilan yang secara pribadi, ya. Jadi kami sebagai pastor, inilah panggilan kami, memberitakan firman Tuhan. Tetapi jangan kita menyangka bahwa kami tidak perlu didoakan, ya, kami tidak perlu didorong. Jangan kita menyangka seperti itu. Saling menguatkan antara satu dengan yang lain. Dan ini kekhawatiran Rasul Paulus yang kedua. Dia risau kalau dia datang kepada jemaat yang dia layani dan jemaat mendapati dia tidak seperti yang diharapkan oleh jemaat, ya. Yang ketiga, Paulus khawatir Allah akan merendahkan dia di hadapan jemaat, ya. Dia khawatir. Ya, ini suatu kekhawatiran yang membuatkan Rasul Paulus untuk lebih bersungguh-sungguh di hadapan Tuhan, ya. Demikian juga dengan jemaat, kita harus serius
berusaha untuk serius mentaati kebenaran firman Tuhan supaya Allah tidak merendahkan kita. Yang keempat, Paulus khawatir dan berduka cita bagi orang-orang yang masih hidup di dalam dosa dan belum bertaubat dari kecemaran iman. Kecemaran iman yang saya maksudkan di sini adalah di mana jemaat yang percaya itu mendua hati di dalam mempercayai Tuhan Yesus sungguh-sungguh. Sehingga dalam masa yang sama dia percaya kepada Tuhan Yesus, tetapi dia percaya kepada berhala ataupun pegangan ataupun jimat, ya. Dan menurut dalam kamus Alkitab, ya, berzina salah satu maksudnya adalah di mana jemaat beralih iman. Jadi ini juga yang menjadi kekhawatiran Rasul Paulus, di mana ada orang-orang yang masih hidup di dalam dosa dan belum bertobat dari kecemaran iman, yaitu masih percaya kepada berhala dan melalui hidup yang dimana hidup mereka hidup di dalam percabulan, baik secara fisikal maupun pemikiran yang kotor di hadapan Tuhan. Ini yang menjadi kekhawatiran Rasul Paulus. Dan sekali lagi saya ingin katakan bahwa kekhawatiran yang dialami oleh Rasul Paulus ini adalah kekhawatiran rohani. Yang seterusnya adalah yang kelima, Paulus khawatir akan adanya perselisihan di kalangan jemaat. Ya. Jadi seorang pemimpin yang benar-benar bertanggung jawab, dia juga merasa khawatir, ya, akan adanya perselisihan di kalangan jemaat. Yang keenam, Paulus khawatir jemaat masih mempunyai sikap iri hati, ya, ataupun iri hati ini kurang lebih dengan cemburu. Kalau sesama kita berjaya, kita iri hati atau kita cemburu. Jadi Rasul Paulus khawatir kalau ada sikap iri hati di kalangan jemaat. Yang seterusnya, yang ketujuh, Paulus khawatir jemaat masih mempunyai sikap amarah atau pemarah. Inilah kekhawatiran rohani. Dia khawatir kalau ada di kalangan jemaat yang masih mempunyai sikap amarah dan dia tidak tinggalkan sikap amarah atau pemarah itu. Seterusnya yang ke-8, Paulus khawatir jemaat masih mementingkan diri sendiri. Karena dia sudah berusaha mengajar jemaat di dalam Kristus, bersaudara di dalam Tuhan dan tidak boleh mementingkan diri sendiri. Dan Rasul Paulus khawatir sekiranya masih ada jemaat yang suka mementingkan diri sendiri. Yang ke-9, Paulus khawatir jemaat masih mempunyai sikap memfitnah. Iya. Ini teguran secara khusus bagi pemimpin rohani supaya seharusnya kita memiliki hati yang peka tentang sikap-sikap jemaah. Dan kalau ada jemaat yang suka memfitnah, seorang pemimpin itu yang baik itu dia akan khawatir dan dia tidak akan tenang sebelum dia menegur jemaat yang seperti itu. Ini kekhawatiran yang ke-9 Rasul Paulus. Yang ke-10 yaitu Paulus khawatir jemaat masih mempunyai sikap bisik-bisikan atau menghina sesama. Ini maksud sikap bisik-bisikan, ya, menghina sesama. Ini yang menjadi kekhawatiran Rasul Paulus. Dia tidak mau ada di kalangan jemaat yang saling menghina antara satu sama lain. Yang ke-11, Paulus khawatir jemaat masih memiliki sikap sombong. Karena sikap sombong adalah sikap yang dibenci oleh Tuhan, dan kita tahu iblis ataupun ketua iblis Lucifer, ya, dosa kesombongan dia, meninggikan diri. Dia mau menyamakan dirinya dengan Allah. Saya ada memperhatikan sedikit tentang kejatuhan ketua iblis. Sebenarnya itu baru ada dalam hati, tetapi Tuhan tidak senang dan dia dihukum, dia dibuang ke bumi. Ya, itu penjelasan singkat.
Dan yang ke-12, kekhawatiran Rasul Paulus menurut teks ini yaitu Paulus khawatir jemaat masih memiliki sikap yang suka kerusuhan ataupun jemaat yang suka membuat kacau. Ini 12 kekhawatiran Rasul Paulus. Sekarang kita masuk kepada poin yang kedua, teguran tersirat yang membangun rohani jemaat melalui kekhawatiran yang dialami oleh Rasul Paulus. Mari jemaat Tuhan, kita perhatikan teguran yang tersirat ini. Yang pertama, pernahkah kita merasa atau berasa khawatir apabila kita sadar bahwa diri kita tidak lagi setia mentaati firman Tuhan? Seperti yang pertama tadi itu, kekhawatiran Rasul Paulus, dia sangat risau, dia sangat khawatir kalau dia datang kepada jemaat dan dia mendapati jemaat itu tidak seperti yang dia harapkan. Karena yang dia harapkan adalah jemaat tetap setia, tekun, hidup sesuai dengan firman Tuhan yang diajarkan. Sebagai jemaat Tuhan, pernahkah kita khawatir apabila kita sadar diri kita tidak setia mentaati firman Tuhan? Kalau kita tidak khawatir, itu berarti kita ada masalah secara rohani, jemaat. Kalau kita tidak merasa khawatir, sepatutnya kalau kita sadar diri kita tidak seperti yang diharapkan oleh Tuhan, ya, tidak seperti yang diharapkan oleh para hamba Tuhan, seharusnya kita khawatir. Dan kalau kita khawatir, berarti kita mau berusaha untuk hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Dan kalau kita mengalami kekhawatiran seperti ini berarti kita sehat secara rohani. Memang kita tidak sempurna hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, tetapi sekurang-kurangnya kita sadar bahwa kita lemah. Kita sadar bahwa kita perlu bersungguh-sungguh untuk hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Inilah nasihat yang pertama yang tersirat melalui kekhawatiran Rasul Paulus. Yang kedua, ingatlah bahwa Tuhan Yesus mengharapkan jemaatnya hidup sesuai dengan panggilannya dalam hidup mereka, baik sebagai rasul atau pastor atau sebagai jemaat. Karena ada juga rekan-rekan Rasul Paulus yang karena kekhawatiran sebagai orang yang beriman dan mereka meninggalkan pelayanan, ya. Mereka meninggalkan pelayanan, mereka meninggalkan Rasul Paulus. Dan sebagai jemaat Tuhan, pastikan supaya apapun penderitaan, kekhawatiran yang kita alami sebagai orang yang beriman, ingatlah bahwa bukan hamba Tuhan, tetapi Tuhan sendiri sangat mengharapkan supaya kita hidup sesuai dengan panggilan kita. Panggilan sebagai pastor ataupun sebagai rasul itu memang ada panggilan khusus, pelayanan khusus. Dan panggilan kita sebagai jemaat Tuhan juga memiliki peranan khusus. Bukan hanya sekadar setia, tetapi harus kita mempertahankan iman kita supaya tetap terpelihara. Dan harus kita berkongsi kepada sesama kita tentang iman yang ada pada kita, tentang anugerah keselamatan yang kita dapat karena iman kepada Tuhan Yesus. Yang ketiga, seperti Paulus khawatir direndahkan oleh Allah, demikian juga dengan kita sebagai jemaat. Kalau kita tidak mau direndahkan oleh Allah, taatilah firman-Nya. Dan sebagai rasul, sebagai hamba Tuhan yang melayani secara khusus, taatilah panggilan yang seharusnya dilaksanakan atau dilakukan, ya. Bila saya berpikir tentang kekhawatiran yang dialami oleh Rasul Paulus, saya juga merasa khawatir. Bukan khawatir yang bagaimana, tetapi khawatir kalau saya tidak sungguh-sungguh. Karena Rasul Paulus dalam pelayanan, dia sudah bersungguh-sungguh, dia sudah mempertaruhkan nyawanya, dia tidak takut mati. Tetapi orang yang sehebat seperti Rasul Paulus pun mengalami kekhawatiran bahwa dirinya akan direndahkan. Dia risau itu. Apalagi dengan saya, ya, ataupun kita sebagai pemimpin rohani.
Dan motivasi yang saya dapat di sini adalah bukan saja kita mentaati hidup sesuai dengan panggilan kita, tetapi firman Tuhan ini menuntut kita supaya sungguh-sungguh untuk hidup sesuai dengan panggilan. Yang keempat, pernahkah kita khawatir dan berduka cita dengan sesama kita yang masih hidup dalam dosa? Ini pelajaran. Rasul Paulus dia khawatir dengan orang-orang yang hidup di dalam dosa, orang-orang yang tidak mau bertobat sungguh-sungguh, orang-orang yang menolak kebenaran. Dia khawatir, dia berduka cita. Dan pelajaran yang saya dapat di sini adalah, pernahkah kita mengalami kekhawatiran seperti yang dialami oleh Rasul Paulus terhadap jiwa-jiwa yang terhilang ini? Ataupun kita berkata, oh biarlah mereka lah, tidak ada urusan dengan saya, tidak ada urusan dengan keluarga saya, tidak ada urusan dengan suku saya. Saya sangat percaya saudara bahwa Tuhan tidak senang dengan sikap kita seperti itu. Ya, karena kita ini adalah duta-duta kerajaan surga. Tuhan mau supaya hidup kita ini mencerminkan Kristus. Maksudnya seperti Yesus mengasihi orang-orang berdosa, mengasihi orang-orang terhilang. Kita juga seperti itu. Seharusnya kita khawatir akan hal-hal rohani ataupun kepentingan kerajaan surga. Yang kelima, bagi jemaat yang masih menyimpan dendam disebabkan perselisihan, selesaikan. Ini yang menjadi kekhawatiran Rasul Paulus yang kelima, ya. Dia khawatir kalau ada jemaat yang masih ada perselisihan. Dan pelajaran yang kita ambil di bagian ini yaitu selesaikan dendam yang masih ada di dalam hati kita kalau masih ada, ya. Karena Tuhan tidak mau itu. Dan yang seterusnya, yang keenam, bagi jemaat yang masih mempunyai sikap iri hati atau cemburu, tanggalkan sikap itu. Karena sikap itu menunjukkan bahwa kita masih kekanak-kanakan sejarah rohani. Sepatutnya kalau ada di kalangan kita, ya, yang berjaya dalam hidup mereka, kita turut bersukacita bersama dengan mereka. Seperti yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Ya, kalau ada seorang yang menemukan dirham ataupun uang yang hilang, dia akan panggil sahabat-sahabatnya untuk bersukacita dengan dia. Ataupun ternak yang hilang, dia panggil sahabat-sahabatnya untuk bersukacita dengan dia. Dan kalau dalam konteks kita, banyak di antara jemaat yang diberkati, di mana anak-anak mereka, ya, berjaya dalam pendidikan. Dia menjemput para hamba Tuhan ataupun sesama untuk mengucap syukur untuk keberhasilan itu. Karena dia mengetahui bahwa semuanya itu adalah daripada Tuhan. Tetapi kadang-kadang ada orang-orang yang tidak senang, iri hati atau cemburu. Sekiranya ada, saudara, sama-sama kita tanggalkan sikap itu. Yang seterusnya, 7, bagi jemaat yang masih mempunyai sikap pemarah, berusahalah menguasai diri. Dalam firman Tuhan mengatakan bahwa orang yang sabar itu melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai diri itu juga melebihi orang yang merebut kota. Jadi bagaimana kemarahan itu tidak akan berlaku di dalam diri kita adalah kita berusaha untuk menguasai diri. Tetapi ingat bahwa dengan kekuatan yang ada pada kita, kita tidak mampu menguasai diri selain pertolongan Roh Kudus sendiri. Ya. Seterusnya yang ke-8, bagi jemaat yang suka mementingkan diri sendiri, ingatlah akan sikap Yesus, ya. Rasul Paulus risau kalau ada jemaat yang sudah diajar kebenaran firman Tuhan masih lagi mementingkan diri sendiri. Kalau kita imbas kembali tentang cara hidup jemaat yang pertama, tidak ada yang mementingkan diri sendiri. Ya. Di dalam keperluan mereka saling memperlengkapi antara satu dengan yang lain.
Sehingga tidak ada di kalangan jemaat mula-mula itu yang berkata, ini saya punya milik, tidak ada kaitan dengan kamu, ataupun yang lain berkata seperti itu. Dalam konteks kita pada saat ini adalah di mana kita saling menolong ya bagi jemaat yang memerlukan, supaya bagi mereka yang memerlukan itu dapat dipenuhi. Mana tahu suatu hari nanti kita ada keperluan daripada sesama kita juga memahami keperluan kita dan mereka boleh menolong kita. Seterusnya, bagi jemaat yang suka memfitnah ya, karena ini yang dirisaukan oleh Rasul Paulus, hentikan, sebab apa yang kita tabur itu juga yang kita tuai. Ini pelajaran rohani dia ya. Sekiranya masih ada jemaat yang suka memfitnah sesama, kita hentikan itu. Dan yang terakhir, yang ke-10, demikian juga dengan jemaat yang suka menghina sesama atau orang lain, memiliki sikap sombong dan suka membuat kerusuhan atau mengacau, hentikan ya, karena itu adalah sikap yang tidak diinginkan Tuhan di dalam hidup kita sebagai orang-orang beriman. Kalau kita mengimbas kembali tentang perkongsian pada pagi ini adalah salah satu ajaran dasar ya bagi jemaat mula-mula, dan bagi jemaat yang sudah lama dalam Tuhan, dan bagi kita jemaat Isa Bima Sanoy, saya percaya ajaran ini bukan sesuatu yang baru, tetapi mungkin kita mengabaikan firman Tuhan ini. Mungkin ada di antara kita yang berkata bahwa itu sudah ketinggalan zaman. Tetapi saudara, kita harus ingat bahwa firman Tuhan ini relevan ataupun senantiasa sesuai apapun perubahan zaman. Firman Tuhan ini mendorong kita untuk lebih serius ya, untuk memikirkan perkara-perkara rohani. Ada kekhawatiran rohani dan ada kekhawatiran yang bersifat fisikal dan ada kekhawatiran yang bersifat duniawi. Dan pada pagi ini kita belajar tentang kekhawatiran rohani yang dialami oleh Rasul Paulus dan makna rohani yang menjadi teguran kita bersama, supaya kita sama-sama memperhatikan dengan serius firman Tuhan ini, supaya kita harus khawatir tentang keadaan pribadi kita. Sebagai penutup daripada firman Tuhan ini, jemaat yang dikasihi Tuhan, ingatlah Rasul Paulus dapat menanggung segala penderitaan dan kekhawatirannya di dalam Tuhan ya. Seperti yang dikatakan dalam Filipi 4 ayat 13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Ini kata Rasul Paulus. Dan kita mengetahui dalam ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-21 ini berbicara tentang kekhawatiran yang dialami oleh Rasul Paulus. Tetapi dia menanggapi semua kekhawatiran itu dengan satu kalimat. Maksudnya kalimat yang pendek. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Jadi hanya di dalam Tuhan kita dapat menanggung segala penderitaan dan kekhawatiran yang kita alami. Rasul Paulus juga berkata di dalam 2 Korintus pasal 11 ayat 30, di mana dia berkata bahwa kalau aku bermegah atas kelemahan ya. Rasul Paulus bermegah atas kelemahannya supaya ia lebih mengandalkan Tuhan. Kalau kita bermegah dengan kekuatan yang ada pada kita, kadang-kadang membuatkan kita sombong, membuatkan kita tidak sadar diri, membuatkan kita berkata bahwa saya, selalu kita katakan saya, dengan kekuatan saya dapat menghadapi semua cabaran. Tetapi Rasul Paulus, dia bermegah atas kelemahannya karena dia benar-benar tahu bahwa kelemahannya tidak membuat dia untuk lebih maju, lebih kuat. Tetapi pada waktu dia lemah, dia kuat karena dia sangat memerlukan Tuhan dan dia sungguh-sungguh datang kepada Tuhan.
Di dalam 2 Korintus pasal 12 ayat yang ke-10 dia katakan, karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Maksudnya, bila dia lemah, dia kuat. Karena dia benar-benar datang kepada Tuhan dan dia benar-benar merasakan kuasa Tuhan menolong dia. Dia bukan bermegah sebenarnya dengan kesukaran yang dia alami. Kita harus perhatikan ini. Dia bukan bermegah dengan kelemahan yang dia alami, tetapi dia bermegah karena apapun yang dia alami, penyertaan Tuhan itu begitu nyata menolong dia. Jadi kita harus ingat, saudara, bahwa di dalam kelemahan kita, apapun kelemahan, kekhawatiran, penderitaan yang kita alami, Tuhanlah yang memampukan kita, ya. Kuasa Tuhan begitu jelas menolong kita seperti yang dialami oleh Rasul Paulus. Jadi firman Tuhan pada pagi ini hanya sampai di sini. Mari kita berdoa. Kami kembalikan ucapan syukur di hadapan-Mu Bapa atas penyertaan-Mu di dalam ibadah online pada pagi ini. Berjalan dengan baik karena pimpinan dan pertolongan Tuhan. Kiranya berkat-berkat rohani yang kami terima melalui pujian, penyembahan, dan secara khusus melalui kebenaran firman-Mu, biarlah itu mengambil tempat dalam hati kami, bukan hanya sekadar pengetahuan, tetapi biarlah firman Tuhan menjadi panduan di dalam hidup kami. Terima kasih atas firman-Mu, terima kasih atas kebersamaan kami, dan kiranya nama Tuhan dimuliakan melalui ibadah kami pada pagi ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan kami tutup acara ibadah kami pada pagi ini. Haleluya. Amin. Oke, puji Tuhan, dan sampai di sini acara ibadah kita pada pagi ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita bersama. Amin. Namanya Yesus.